Menurut saya sih ini langkah yang tepat dan bagus lah untuk pemerintah saat ini karena masyarakat di Indonesia kan masih didominasi sama masyarakat miskin ya. Dan untuk buat sarana pendidikan sekarang ini memang cukup mahal. Jadi mungkin itu opsi yang sangat membantu buat orang-orang yang kurang mampu sih. Ya, tentunya programnya itu sekolah-sekolah gratis ya, yang semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi itu juga masyarakat perlu tahu ya mekanismenya seperti apa, aturan-aturan apa yang harus ditaati atau diikuti ya. Ketika itu sudah clear, ketika itu sudah jelas, masyarakat sudah tahu. Nah, tentunya itu ya sangat membanggakan atau sangat dibutuhkan rakyat ya tentunya ya, bagi rakyat yang tentunya dalam perekonomiannya kurang mampu, ya itu kan bermanfaat sekali gitu. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini, saya yakin dan percaya ya warga atau rakyat Indonesia itu akan menyambut dengan baik. Saya pikir ini satu langkah yang baik gitu dalam upaya mencerdaskan bangsa ya. Itu karena sekarang ini di Indonesia yang menjadi akar semua masalah ini karena kurangnya pendidikan. Ya, bisa menjadi salah satu langkah besar untuk memutus rantai kemiskinan. Sebenarnya itu langkah yang baik sih, karena kan kita membantu seseorang yang tadinya belum menempuh pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat ini dia bisa untuk belajar, walaupun jadi karena pendidikan itu kan juga nggak ada kata telat kan, jadi seumur maksudnya setua apapun maupun dari kalangan manapun jadi bisa menempuh pendidikan sih. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Makassar bersama Ibu Nurlia, mamanya Naila. Ibu Nurlia. Ya. Oke, Bu. Saya boleh diceritakan sebelum putrinya Naila ikut sekolah rakyat ini, apa yang diinginkan oleh putrinya kalau waktu itu memang hampir tidak bisa lanjut sekolah? Sempat cerita sama ibu nggak? Oh iya, dia bilang kalau saya masuk di sekolah asrama, Mak, doakan saya semoga tercapai cita-cita saya dan bisa mewujudkan impian Mama. Amin, amin. Nah, Ibu tahu tidak di wilayahnya tempat tinggalnya Ibu ada berapa anak-anak yang kemudian juga ikut masuk sekolah rakyat, Bu? 3. Ada 3 ya? Dua. Iya, Naila, 3 sama Naila. Oh, oke. Sama temannya Naila juga itu semua saling kenal. Iya. Oh. Satu lorong. Oh, satu lorong. Nah, saya boleh tahu Ibu sama Bapak bekerja apa profesinya, Bu? Kalau saya seorang ibu rumah tangga. Kalau Bapak guru harian lepas. Buruh harian lepas ya. Artinya ketika Naila bisa sekolah ditanggung oleh pemerintah itu sangat membantu beban Ibu ya sama Bapak ya. Iya Pak, bersyukur sekali. Iya. Kalau Bapak sendiri komentarnya gimana putrinya bisa sekolah rakyat? Iya. Kalau Bapak ada komentar apa? Naila bisa sekolah? Dia cuma bisa dia bilang sekolah belajar baik-baik di sana, mendukung di sana. Iya, memang kalau suami-suami begitu, Bu, tidak ada ekspresinya, tapi hatinya pasti mendukung. Iya. Oke, nah saya mau tanya ke Ibu, setelah Naila kemudian sekolah, kan Ibu menyerahkan hak asuh atau pendidikan kepada sekolah. Ya, apa yang Ibu harapkan agar Naila itu dididik seperti apa? Cara mendidiknya gimana? Kan tiap anak kan beda-beda, Bu. Iya. Kalau harapanku kepada ibu asuhnya bisa mengajari Naila mandiri. Secara suruh belajar giat bagaimana supaya dia bisa mencapai cita-citanya, Pak. Iya. Apa bakatnya Naila? Bakatnya Naila mau jadi guru. Guru, iya. Selama ini
dia biasanya melakukan hobi apa atau kebiasaan apa yang menunjukkan keahliannya apa, Bu? Kalau dia itu Pak suka menyanyi. Oh, suka menyanyi. Wih, siapa tahu bisa jadi penyanyi sekaligus guru, kan hebat, Bu. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau Ibu mendapatkan kabar dari asrama atau Ibu mau menghubungi Naila itu lewat Ibu asuh ya? Iya, ibu asuh. Itu bisa setiap Ada yang- saat atau ada waktu-waktunya? Bisa setiap saat, tapi kalau sering-sering Pak bisa mengganggu. Iya, betul. Percayakan saja bahwa putrinya Ibu Iya. sedang belajar kan? Iya, justru itu Mi Pak, jarang berkomunikasi supaya saya tidak mengganggu dia pelajarannya. Iya. Kalau berkomunikasi lewat apa, Bu? Telepon kah, WA atau apa? WA Pak. WA ya. Jadi kirim chatting, pesan atau bisa kirim video juga ya? Iya Pak. Setiap ke hari itu ada kegiatannya Pak di sana. Wow, padat sekali ya. Mulai dari bangun subuh, Mm-mm. senam, sarapan, dan pokoknya banyak sekali kegiatannya di sana Pak. Iya. Kayaknya nanti 1 bulan lagi Naila beratnya tambah ini 5 kilo, Bu. Iya Pak, karena 3 kali makan sehari. Iya. Ibu makan berapa kali sehari? Biasa Pak 2 kali sih Pak. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting anaknya Ibu bisa belajar dan sehat ya. Iya. Oke, baik. Sebentar ya, Bu ya. Saya ke Pak Jejen dulu. Pak Jejen, ini Iya. kan suara rakyat ya. Artinya kalau politisi bicara pasti perspektifnya berbeda. Kalau birokrat bicara mungkin pendekatannya berbeda. Tapi kalau rakyat itu kan vox populi vox dei. Apapun yang harapan mereka harus didengar pemerintah. Bagaimana cara mendengar, mengeksekusi dengan cepat tapi sambil melakukan perbaikan. Ya, saya ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini learning by doing. Meminjam istilah Bang Andi tadi adalah factual base ya, base berbasis evidence base ya. begitu kan. Hanya saja sekali lagi kita ingin katakan bahwa kalau model sekolah rakyat ini adalah sesuatu yang baru dalam konteks afirmasi policy. Biasanya sekolah-sekolah semacam ini tuh ada tesnya. Yang kita maksud adalah anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Oke. Nah ini tidak ada tesnya. Iya. Hanya kebijakan yang dengan kata lain keberpihakan terhadap anak-anak dari keluarga Iya. miskin. Dengan asumsi setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Kecerdasan Begitu ya? masing-masing. Oke. Nah, apa yang dilakukan ini betul, ini sangat cepat, simsalabim. Tetapi Iya. kita tidak melihat sesuatu yang quote and quote ganjil sebenarnya. Kalau kita melihat faktanya, videonya Iya. bagus sekali ya. Bagus itu. Dan sepertinya memang ini tervalidasi bahwa sekolah-sekolah rakyat ini memang existing ya. Sebagian tuh gedungnya existing. Iya, Jadi iya. bukan dari nol memang. Betul, betul. Nah, ini akan menjadi problem kalau dari nol gitu Iya, kan. lama lagi kan. Perlu lama lagi. Jadi existing gitu. Nah, di sisi lain saya ingin mengatakan Bang Doni gini. Saya yakin bahwa para pendidik di sana mulai dari guru, kepala sekolah, ibu asuh, bapak asuh tadi adalah mereka yang terpilih. Saya bisa menyimpulkan karena terpilih mereka ini yang terbaik, guru-guru terbaik, kepala sekolah terbaik. Oleh karena itu kita harus melihat dua sisi. Pertama, kompetensi di satu sisi tidak cukup. Oke. Yang paling penting adalah komitmen. Nah, jadi kecerdasan, keterpilihan para pendidik di sekolah rakyat ini harus dibarengi dengan komitmen Iya. bahwa mereka akan melukis sejarah Betul. sekolah rakyat. Apakah sekolah rakyat berhasil melahirkan generasi emas, generasi-generasi yang bukan saja secara intelektual sangat bagus, tetapi juga memiliki emosional, sosial, Mereka spiritual yang pionir ya. bagus. Mereka pionir. Malah nambah beban psikologis guys ke mereka. Harusnya menjadi tantangan. Tantangan. Ya. Tantangan bahwa mereka
harus yakin mampu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo. Tapi singkat saja, kalau Anda saya tanya percaya atau tidak bahwa ini akan melahirkan generasi emas? Saya percaya 100%. Oke, saya harus menutup tapi masing-masing closing statement ya. Silakan Bu Retno dulu. Ya, pertama saya tertarik dengan kata tadi bahwa masuk tanpa tes, kemudian berapapun IQ-nya. Berarti ini harus ada deteksi intelektual sebenarnya. Karena IQ di bawah 70 berarti mereka bisa terkategori sebagai anak dengan kebutuhan khusus. Nah, berarti kalau berkebutuhan khusus ya bisa diinklusi, tidak harus di SLB. Tapi dengan begitu maka diperlukan guru-guru yang juga memahami ini. Khusus. Karena mereka pasti punya tadi keterlambatan belajar, kesulitan pembelajaran, dan ini kan tidak bisa disamakan. Artinya ada perlakuan yang berbeda juga. Nah, ini hal-hal yang menurut saya penting melayani anak-anak ini dengan kondisi dan situasi yang memang mereka apa adanya tadi. Tadi kekurangan gizi yang begitu lama misalnya gitu ya, dengan kondisi-kondisi tadi makan sehari sekali. Tentu kan perkembangannya juga pasti akan ada gangguan. Nah, terkait dengan itu maka seharusnya ada deteksi intelektual tadi untuk nanti guru akan punya program apa untuk masing-masing karena sangat berbeda gitu. Custom ya? Betul, dan apalagi kalau IQ-nya di bawah 70. Ya, nah saya nggak tahu nih deteksi intelektual itu sejauh apa ya dengan anak-anak yang tadi berada di desil 1-2 kemungkinan tidak mereka harus di tidak SLB berkembang kuat, tidak harus tetap sebenarnya di situ, bisa. tapi dengan guru khusus. Betul. Artinya guru-guru itu harus memperlakukan anak ini dengan level kemampuannya. Jadi kalau dia anak yang lain dalam satu dalam satu materi dia mungkin bisa menyelesaikan dalam satu kali pembelajaran itu misalnya 4 langkah. Anak-anak ini mungkin satu langkah saja sudah baik. Nah, itu yang nggak bisa disamakan. Nah, itu hal-hal yang penting perlu diketahui. Baik, ini menarik masukannya. Ya, oke, Pak Andi sekaligus closing statement. Baik, terima kasih. Kami menyadari betul ini cepat, tapi kecepatan ini tidak mengurangi dari ketelitian kami untuk mendesain sekolah rakyat. Kan Pak Prabowo suka bilang, betul oke sekali. gas. Nah, ini betul gas sekali. kan? Kalau kita lihat pidatonya Presiden, berani dulu. Baru benar. Jadi kita harus berani dulu. 100 kemudian mengkonsep dengan cepat. Dan bersyukurnya kolaborasi semua kementerian berjalan sangat cepat. Maka ini adalah angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Kita punya model seperti sekolah rakyat. Dan mungkin ini akan menjadi role model. Terakhir, mungkin kita perlu ingat bahwa ada trilogi sekolah rakyat disebutnya. 3 hal. Sekolah rakyat itu memuliakan orang miskin. Sekolah rakyat itu memungkinkan yang tidak mungkin. Dan sekolah rakyat itu menjangkau yang belum terjangkau. Bahwa Undang-undang konstitusi kita memandatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang tentang fakir miskin disebutkan penanganan fakir miskin dilakukan dengan cara pengembangan potensi. Pengembangan potensi dilakukan dengan cara salah satunya adalah penyediaan layanan pendidikan. Jadi kalau dasar sekolah rakyat itu hanya impres, saya rasa tidak tepat. Karena undang-undang pun ada, undang-undang dasarnya pun ada, hukumnya sudah kuat, filosofinya pun juga kuat. Dan pendidikan ini adalah cara satu-satunya, dikatakan oleh para ahli adalah social engineering. Satu-satunya cara yang teruji dan terpuji untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi kesimpulannya, keyakinan bahwa sekolah rakyat itu bisa memutus mata rantai kemiskinan secara fakta, filosofi, mandat, dan juga skenario kita dalam menyusun kurikulum, guru dan seterusnya, kami yakin ini bisa. Terima kasih. Baik, terakhir saya kembali ke Bu Nurliah. Bu Nurliah, apa yang Ibu mau sampaikan kepada putri tercinta Naila kalau malam ini Naila menonton acara kita? Silakan Bu, sampaikan Naila yang ada di asrama sekarang. Saya bisa bilang, jaga dirimu baik-baik nak ya, rajinlah belajar, bisa karena di sana itu ketat sekali Pak. Mudah-mudahan bisa mencapai cita-citanya di sana. Doa yang terbaik lah Pak.
Siap. Amin, amin. Terima kasih Bu Nurlia. Salam Ki. Salam buat keluarga. Ya, dan terima kasih juga buat seluruh panelis kita, Pak Jejen, terima kasih Pak Andi, Bu Retno. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka.